sadurung tanggal 1 Suro, kon munggah nang Gunung Madyapura. Aku pas munggah kuwi lapo? Ana mitos sing mau langgar iki jelas iki. Bos, kamu benar-benar lihat pocongnya kan? Hah? Iki pasti. Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Sekawan Limo, di mana film ini sudah tayang pada tanggal 4 Juli 2024 dan disutradarai oleh Bayu Skak, di mana Bayu Skak ini juga bermain dalam film ini dan diproduksi oleh Star Vision dan Skak Studio, merupakan studio rekaman milik Bayu Skak. Dan diperankan oleh Bayu Skak, Nadia Arina, Keisha Lavonka, Dono Pradana, dan beberapa bintang dan aktor-aktris lainnya guys. Cerita awal berfokuskan kepada 5 sekawan yang berencana mendaki gunung. Gunung yang mereka pilih adalah Gunung Madyapura yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Baiklah, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Adegan awal diperlihatkan Bagas yang diperankan oleh Bayu Skak bersama Leni yang diperankan oleh Nadia Arina. Mereka merupakan pasangan yang belum resmi jadi pacar namun sedang PDKT. Mereka berdua pun berencana melakukan pendakian di Gunung Madyapura di Jawa Timur. Pada saat itu mereka pun telah sampai di base camp pos pendakian Gunung Madyapura. Tidak lupa semua anggota penjaga pos membriefing semua orang yang ingin mendaki Gunung Madyapura. Para petugas pun memberikan mereka peringatan keras jika mendaki gunung harus rombongan dan jangan ganjil, harus genap. Peringatan petugas itu pun bukan cuma mitos dan harus dilakukan oleh setiap pendaki gunung. Petugas pun pada saat itu mengatakan jika dalam satu rombongan berjumlah ganjil, bisa jadi yang salah satu dari anggota tersebut merupakan sosok makhluk goib. Petugas pun memperingatkan mereka jika ada suara seperti orang memanggil, jangan sesekali mereka menengok ke belakang, ke arah belakang. Karena konsekuensi atau setelah mereka menengok ke belakang, pasti makhluk halus akan mengikuti mereka semua sampai tujuan mereka selesai. Pada saat yang bersamaan, datanglah kedua orang pemuda yang bernama Diki yang diperankan oleh Firza Falaza dan juga Juna yang diperankan oleh Bedricious Siregar. Maaf kalau ada salah-salah kata penyebutan nama bagi pemainnya ya guys. Setelah mereka berkumpul tanpa basa-basi, mereka pun pada saat itu langsung berkenalan satu sama lain. Nampak di situ terlihat Diki seperti seseorang yang telah berpengalaman dalam mendaki Gunung Madyapura. Ia pun dalam rombongan itu menjadi seorang pemimpin jalan. Pada saat itu dia menawarkan diri bahwa dia sudah mengetahui jalan untuk ke gunung itu, akses untuk ke gunung itu. Dia pun menjadi ketua rombongan mendaki jalan ke gunung itu. Pada saat itu di sana Diki sengaja memilih jalan alternatif untuk mendaki Gunung Madyapura karena ia telah tahu jalur-jalur mana yang akan dilewati. Dia pun berkata bahwa jalan ini akan lebih cepat mereka lewati dan sampai di puncak gunung. Jalur yang mereka lewati pun memiliki pemandangan yang lebih indah dan sangat bagus dipandang oleh mata. Sautnya, sesampainya mereka melintasi jalur demi jalur, ternyata dugaan kita semua benar. Jalur yang dilewati oleh Diki ini ternyata pada saat itu mereka melintasi jalur yang salah dan mereka pun pada saat itu tersesat. Pada saat itu mereka berempat pun sangat panik karena mereka tersesat. Mereka pun pada saat itu bertemu seseorang pendaki. Mereka pun langsung mendekati pendaki yang tertidur itu. Ternyata pendaki itu bukan tidur, melainkan dia sedang pingsan di tengah jalan.
Karena dalam keadaan pingsan, mereka pun menolong pendaki itu. Setelah sadar, barulah mereka menanyakan siapa nama si pendaki itu. Ternyata nama si pendaki itu adalah Andrew yang diperankan oleh Indra Pramujito. Pada saat posisi sudah sadar dan sudah siuman serta sudah kembali seperti keadaan semula, Andre pun dengan senang hati langsung ikut bergabung dengan rombongan itu untuk mendaki Gunung Madiopuro. Mereka pun pada saat itu baru tersadar bahwa mereka berjumlah 5 orang. Mereka pun menduga bahwa salah satu dari mereka adalah setan. Pada saat itu perjalanan mereka untuk mendaki Gunung Madiopuro tidaklah mudah. Gangguan dari makhluk tak kasat mata datang silih berganti menghantui mereka. Mulai dari kuntilanak, genderuwo, sampai pocong pun mengikuti mereka, bahkan wewe gombel pun ikut menghantui perjalanan mereka. Namun pada saat hantu-hantu datang itulah adegan komedi dan lucuan terjadi pada film Sekawan Limo ini. Adegan demi adegan pun terjadi, interaksi antara manusia dan setan pun terjadi. Disitulah sisi klimaks yang terjadi dalam kelucuan di film ini. Setiap adegan dalam film ini tidak hanya menyelipkan kengerian, namun banyak unsur komedi di dalamnya, sehingga membuat penonton tidak merasa bosan dan jenuh di dalam studio untuk menonton film Sekawan Limo ini. Film ini memiliki sisi horornya yang kental, namun unsur komedi di dalam film ini membuat film ini lebih hidup dan lebih berwarna. Film ini hampir memiliki kesamaan dalam film yang sudah tayang sebelumnya yang berjudul Agak Lain, karena sama-sama memiliki cerita horor komedi. Perbedaannya jika film Agak Lain berasal dari Sumatera, sedangkan Sekawan Limo ini lebih memiliki unsur bahasa serta kebudayaan orang-orang Jawa serta mitos-mitos tentang pantangan yang harus dijaga dalam setiap perjalanan mereka mendaki Gunung Madiopuro. Setiap tokoh pemeran dalam film ini memiliki cerita sendiri yang harus diselesaikan sampai akhir film. Pokoknya film ini tuh keren banget, the best banget, lucu. Nah, kita bakal nggak bosen-bosen dan boring-boring untuk nonton film ini. Di setiap adegannya tuh awalnya klimaksnya tuh di pertengahan. Memang setiap film perempat pertengahan pasti memiliki unsur klimaks yang sangat oke, kece dan keren, serta bikin kita ketawa terbahak-bahak dalam film ini. Pokoknya film itu memang film yang benar-benar komedi serta horornya itu dapet banget di dalamnya. Bagi kalian yang ingin pernah mendaki gunung, ada baiknya kalian tidak bagi kalian yang belum sudah ditetapkan mendaki gunung, belum tahu dan belum paham berikut berat medan yang selama mendaki gunung. Jangan dilanggar. Yang kedua, kalian jangan sesekali berkata-kata kotor pada saat melintasi area-area dakian gunung, karena itu akan membuat kalian sangat terancam dalam bahaya. Yang ketiga, kalian pun dilarang untuk membuang sampah sembarangan, karena itu bakal mengotorin tempat-tempat sakral. Yang keempat, kalian pun dilarang mengambil barang apapun yang kalian lihat di area pendakian, karena belum tentu barang itu milik orang, bisa jadi barang-barang itu milik dedemit yang ada di sana. Yang kelima, kalian jangan sesekali mengabaikan himbauan dari para petugas, karena himbauan yang diberi petugas sudah memiliki aturan tersendiri bagi keamanan kalian pada saat mendaki. Yang keenam, jangan sesekali kalian memotong jalur pendakian dan membuat jalur baru, karena ini berbahaya untuk kalian. Bisa jadi kalian tersesat. Di cerita ini juga mereka tersesat karena mendaki di jalan yang baru. Yang ketujuh, kalian sangat pantang dilarang untuk meminum minuman yang beralkohol, karena di daerah situ sangat rawan. Bisa jadi pada saat kalian mabuk, justru kalian jatuh ke jurang.
membunuh binatang. Yang kedelapan, kalian dilarang keras untuk membunuh apapun binatang yang berada di daerah sekitar gunung. Dan yang kesembilan, kalian jangan berperilaku dan hindari iseng berlebihan. Hindari bermain yang berlebihan, karena bisa jadi bermain berlebihan bisa mempercelakakan diri orang lain. Dan yang terakhir ke-10, jika mengalami kejadian aneh, jangan ceritakan sampai turun. Sesudah turun, kalian baru menceritakan hal-hal aneh yang baru kalian terjadi di situ. Jangan menceritakan pada saat di area gunung, karena itu bisa berbahaya untuk kalian. Baiklah guys, inilah cerita saya tentang film Sekawan Limo. Buat kalian yang mau menyaksikan full filmnya, langsung datang aja ke bioskop kesayangan Anda, karena film Sekawan Limo ini masih tayang di bioskop. Filmnya seru banget, worth it banget, kece banget, banyak pelajaran yang berharga di dalam film ini. Walaupun di setiap film dan skin ini terdapat cerita dan unsur-unsur Jawa, baik bahasanya tuh sangat kental dengan bahasa Jawa. Jadi ada translate-nya bagi kalian yang ngerti bahasa Jawa. Untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe di video saya ini. Berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar saya, apa yang masih kurang dalam video saya. Untuk kalian yang sudah nyaksiin video ini, saya ucapin terima kasih banyak, kalian benar-benar yang terbaik.